Pak, mercusuar ini dari zaman dulu atau Udah habis pada roboh, harus ada roboh? dia dibangun lagi kembali. Eh, Kan kalau malam hidup dia. hidup ya. Kala itu, di abad ke-12, sebuah pelabuhan yang menjadi rebutan kerajaan-kerajaan di Nusantara bahkan Eropa, sampai akhirnya dikuasai Belanda sampai lebih 300 tahun lamanya. Ya, pelabuhan ini bernama Sunda Kelapa. Meskipun sekarang Sunda Kelapa hanyalah nama salah satu pelabuhan di Jakarta, daerah ini sangat penting karena desa di sekitar pelabuhan Sunda Kelapa adalah cikal bakal kota Jakarta saat ini. Menjelang senja, saya berkunjung ke pelabuhan Sunda Kelapa, mencoba menelisik sejarah untuk bisa lebih dekat dengan jejak kota Batavia. Saya mencoba menelusuri sejarah melalui jalur air dibantu salah seorang nelayan di sana. Halo teman-teman, jadi sekarang saya ada di Pelabuhan Sunda Kelapa. Tadinya nggak kepikiran sih kalau misalkan di Pelabuhan Sunda Kelapa ini kita bisa wisata air. Dalam artian kita bisa naik perahu kecil ini gitu ya untuk nyelip. Tapi ternyata di dalam pelabuhan ini ada untuk wisata airnya gitu. Jadi kita coba keliling Pelabuhan Sunda Kelapa sampai ke suasana. Karena ini waktunya sore hari gitu ya, mudah-mudahan sih kita bisa lihat sunset gitu ya. Biasalah anak senja ya. Oke, ikutin ya. Pak, di sini kapalnya finisi semua ya, Pak? Lagi ada yang diperbaiki, kalau tidak ada yang diperbaiki. Oh, ini kapal barang semua gitu ya? Kapal barang. Biasanya dia ngirim-ngirim kemana, Pak? Ini ada yang selatan itu Bangka Belitung. Oh, ke Bangka Belitung. Ya. Ada juga kalau daerah ke tengah itu ada yang ke Kalimantan. Kalimantan. Yang ke Rio. Oh. Lihat teman-teman, kapal-kapal model pinisi kayak gini ya, kapal-kapal kayu ini memang dipergunakan khusus untuk pengantaran barang gitu. Jadi pelabuhan Sunda Kelapa memang khusus untuk pengantaran barang, bukan untuk penumpang gitu. Dan maksudnya gini ya, di era modern kayak gini kan biasanya kapal kan dari besi gitu ya, tapi di sini tuh masih pakai kapal-kapal kayu model kayak gini untuk pengiriman barang. Sekarang jam menunjukkan pukul 17.30. Memang sengaja saya datang ke sini itu pengen bisa nikmatin sunset gitu ya di sini. Tapi kita nggak tahu langitnya agak sedikit berkabut gitu ya. Jadi buat teman-teman yang pengen wisata dekat di Jakarta dan ya sebenarnya bukan wisata juga ya. Sebenarnya sudah lama ini kan jarang banget gitu. Makanya nggak boleh kencang-kencang, maksudnya kalau kencang-kencang loncat-loncat. Loncat. Pak, ini kan Pelabuhan Sunda Kelapa bersejarah banget ya Pak? Iya, Dari zaman dulu ya sampai keluar negeri. sampai keluar negeri. Ini kayaknya pelabuhan pertama waktu itu Ya. di sini ya. Karena tadi Jadi kita memang sengaja ke sini Pak. Tadi habis dari Museum Bahari. ada juga museumnya di Tol. Tadi saya dari Museum Bahari. Ya, Simpari. Dan ini teman-teman agak ngeri juga sih ya, karena kan sore hari itu lautnya juga pasang, gelombang kayak gini ke si bapaknya. Kalau air lautnya tenang kita bisa berhenti di sana di mercusuar sana. Tapi karena kondisinya lautnya pasang dan gelombang kayak gini ya, kalau nggak lincah-lincah banget nggak akan bisa.
di sana. Dan ini juga lumayan ngeri juga sih. Pak, mercusuar ini dari zaman dulu atau Udah pada roboh. sudah roboh? Dia dibangun lagi kembali. Ah, Kan kalau malam hidup dia. hidup ya. Pak, bedanya Sunda Kelapa sama Tanjung Priuk apa, Pak? Kan sama-sama pelabuhan. Bedanya apa? Bedanya Sunda Kelapa sama Tanjung Priuk. Sama Priok. Ah, Kalau di Priok kan untuk apa internasional. ke pelabuhan internasional bisa. Oh, Kalau dia di sini kan untuk lingkungan Indonesia aja. ya. Oh, oke. Soalnya kan nggak ini sih harus pakai paspor ada apa kalau di Priok kan agak gede pelabuhannya gitu. Tapi yang paling dikenali pelabuhan Sunda Kelapa. Sunda Kelapa ya. Di sini ada 2 mercusuarnya. Biasanya kalau bayi panjang banyak orang pada mancing. Yang batu bara bukan pasir. Pasir, Kalau batu baranya di sono di Cilincing. Cilincing. Marunda ya, Pak? Iya. Marunda. Ini biasanya kalau di sini tuh kalau mau lihat sunset tuh di situ sebelah barat ya. Sebelah barat cuma mungkin kondisi cuacanya gitu yang nggak memungkinkan dan jadi kita nggak bisa lihat sunset seperti apa. Tapi so far ini keren banget sih gitu. Bayangin aja naik sampan di tengah laut gitu ya, yang ombaknya itu bergelombang kayak gini. Jadi pertama kali sih gitu. Biasanya kalau saya itu nyebrang ke Kepulauan Seribu gitu, sering juga naik kapal-kapal kayu gitu, tapi nggak seperti ini. Ini seru gitu. Boleh, Pak? Boleh. Tapi tinggi kelihatannya. Biasanya agak tinggi. Saya ke depan dulu megangin. Bisa naik ke situ. Enggak ada. Ayo. Setelah berkeliling di sekitar mercusuar, kemudian saya diberikan kesempatan untuk mencoba menaiki sebuah kapal yang sedang bersandar. Seketika setelah menaiki kapal, tiba-tiba pikiran langsung saja berhayal ke era bajak laut, di mana saya merasa menjadi bagian dari nakama Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin. Haha, One Piece lagi aja. Kebetulan bapak nelayannya bernama Pak Lutfi. Sekilas namanya mirip Luffy kan? Di sini kami banyak bercerita dan dari Bapak Lutfi saya banyak mendapat informasi tentang pelabuhan Sunda Kelapa. Jadi di Pelabuhan Sunda Kelapa ini sebenarnya kalau yang mau datang ke sini cuma sekedar pengen jalan-jalan bisa ya, Pak? Ya, kita pengen jalan-jalan bisa. Begini ini. Kalau yang bawanya memang tahu dia yang bawa itu ya kayak begini nih. Kayak ada kapal penuh atau kapal penuh. Di atasnya kapal. Wisata orang barat atau orang pada datang itu ya dari mana aja gitu. Orang Korea, orang Jerman, orang Belanda. Emang dia yang mengunjungi ya bukan tinggalan nenek moyangnya. Iya, soalnya dari tadi juga saya lihat kebanyakan dari bule-bule gitu kan, kayak Belanda gitu sih, Portugis. Mungkin mereka punya cerita tentang nenek moyang mereka di sini gitu. Oke teman-teman, jadi kayak gitu perjalanan kita pada kali ini gitu ya. Tadi paket lengkap nih, hari ini tuh kita jalan-jalan tadi ke Museum Bahari, ke Menara Syah Bandar, kemudian sedikit kita mengulas mengenai sisa-sisa tembok Batavia, dan terakhir kita main ke Pelabuhan Sunda Kelapa. Nah di Pelabuhan Sunda Kelapa ini di luar ekspektasi gitu ya, kita dapat bisa jalan-jalan wisata air kayak gini gitu, kelilingin Pelabuhan Sunda Kelapa gitu. Dan tadi dibantu sama bapaknya buat naik ke kapal ini gitu. Jadi buat kalian yang pengen liburan
dekat dan murah ya, terutama bagi Jakarta gitu ya, bisa main ke Pelabuhan Sunda Kelapa. Selain juga di sini bisa berwisata juga kita bisa mengenang sejarah gitu atau belajar sejarah, karena bagaimanapun Pelabuhan Sunda Kelapa merupakan pelabuhan yang pada zaman dahulu itu merupakan pelabuhan yang pertama dan besar mungkin ya pada saat itu, dan memang terkenal dalam sejarahnya gitu, di mana para pelayar Eropa berlabuh di sini, dan ini banyak banget mengandung sejarahnya banget gitu. Jadi bisalah teman-teman untuk main ke sini. Oke, terima kasih yang sudah menonton dan mengikuti kita sampai akhir. Terima kasih, sampai bertemu kembali di perjalanan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.